Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, di depan kelas kita ada yang baru apa ini ya? Ya, maka kita akan gunakan secara maksimal hari ini ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Doa yang dipimpin oleh yang bertugas siapa? Oke, baik. Nanti berdoa kemuliaan, lalu kita awali kegiatan kita dengan berdoa ya. Baik, ambil sikap doa. Setelah kita mewartakan kasih dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Rani sudah memimpin doa. Silakan duduk. Anak-anak, hari ini Pak Cahyo mau tanya dulu, siapa yang hari ini tidak masuk? Ada semuanya? Yang tidak masuk angkat tangan. Yang tidak masuk kok angkat tangan ya. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan tepuk semangat dari Bernardus dulu. Namun sebelumnya tempat duduknya diarahkan ke Pak Cahyo dulu semua ya. Diarahkan ke Pak Cahyo ya. Yo, apa diarahkan tempat duduknya ke sini? Excel sudah nyaman? Excel kalau dekat April memang selalu nyaman ya. Maksudnya pertemanannya ya. Oke, baik. Kita tepuk dulu ya. Tepuk anak Bernardus. Mandiri, disiplin, murah hati, beriman. Oke, baik. Anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini ya, kemarin Pak Cahyo sempat jadi musisi dadakan ini ya, karena membuat lagu ya, mungkin lagunya agak sedikit maksa dikit ya, tapi nanti kita akan bernyanyi bersama ya. Siapa yang tahu lagunya Laskar Pelangi ya? Ya, baik. Banyak yang tahu Laskar Pelangi itu pencipta lagunya siapa? Niji ya, itu ada sebuah lagu yang keren ya waktu itu ya. Oke, baik, ini ada lagu Laskar Pelangi. Wah, ini Pak Cahyo sudah siapkan jadi musisi ini ya. Set ya. Sementara pakai rafia dulu tidak apa-apa ya. Bisa akan pakai gitar listrik ya. Nah, ya Pak Cahyo bisa pakai gitar listrik ya, tapi nanti takutnya kesetrum ya. Baik, anak-anak, ini ada lagu Laskar Pelangi ya. Lagunya kalau refrennya tahu anak-anak? Lagunya refrennya ada yang bisa tahu? Menarilah dan terus tertawa walau dunia, gitu ya. Nah, baik, ini kurang lebih lagunya seperti ini. Kita akan belajar norma lingkungan, aturan masyarakat. Kita akan saling mengenal ada jenis norma dan aturannya. Norma adat, lalu norma hukum, norma agama, kesusilaan. Kita semua mengenal aturan wujudkan cita untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Sekali lagi ya. Ya, baik. Sekali lagi menyanyi dengan suara yang lantang ya. Kita akan belajar, siap ya? 3. Kita akan belajar norma lingkungan, aturan masyarakat. Kita akan saling mengenal
ada jenis norma dan aturannya. Siap yuk, yuk. Norma adat lalu norma hukum, norma agama kesusilaan. Kita semua mengenal aturan demi wujudkan cita untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Gitu ya. Nah, anak dari lagu ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Nah, norma dan aturannya ternyata di dalam lagu ini liriknya sudah Pak Cahyo ganti ya. Ada norma dan aturan. Ya, ternyata jenis-jenis norma itu kalau menurut lagu ini ada berapa tadi? 4. Ada apa saja ya? Norma adat, norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Ya, ada 4 ya. Ada norma adat, norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini pada hari ini kita akan belajar satu macam-macam norma. Tentunya kemarin kita sudah mempelajari ini, kita akan lebih memperdalam pada studi-studi kasus ya. Anak-anak akan memilih mana yang ini termasuk norma hukum, norma agama, kesusilaan, dan norma adat atau kesopanan. Nah, setelah itu nanti siswa akan membuat peta konsep atau mind map. Anak-anak tahu tentang peta konsep atau mind map? Sudah pernah membuat tentunya di Canva. Maka nanti anak-anak perlu menyiapkan handphone. Ya. Lalu yang ketiga, nanti anak-anak harus mempresentasikan hasil buatan anak-anak dengan cara mengirimkan presentasimu ke WhatsApp group supaya bisa Pak Cahyo tampilkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, anak-anak, maka dari itu kita awal kegiatan kita dengan bermain terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak siapkan handphone dari anak-anak ya. Kita akan bermain bersama ya. Nah, kita akan coba bermain bersama menggunakan ini alat bantu kita yaitu teknologi berupa QR ya. Silakan yang pertama kali di scan kelompok 1 ya. Kelompok sebelah sana boleh atau semuanya boleh scan? Silakan. Terdeteksi tidak? Ya, tidak terdeteksi. Oke, baik. Yang belum terdeteksi siapa? Oke, sebentar ya. Oke. Kelompok sebelah sini sudah? Sudah? Kelompok ini? Sudah? Kelompok 3 sudah? Oke, kelompok ini? Sudah? Belum? Maju boleh? Oh iya, udah. Tunggu dulu. Oke, sudah? Satu kelompok ini dulu, yang lainnya duduk dulu. Sudah? Oke, baik. Sudah? Ya. Sudah ya? Baik. Kelompok ini sudah? Baik. Pak Cahyo akan kelompok ya, silakan di scan dulu. Sudah? Hati-hati jangan keluar. Oke, baik. Pak Cahyo akan perlihatkan dulu tampilannya. Ya, sebentar ya. Nah, ini dia. Bagi yang mau men-scan silakan. Pak Bimo boleh main juga kalau mau main ya. Oke, baik. Mau difoto juga boleh supaya nanti tidak bolak-balik untuk keluar. Nah, ini ada guys tentang labirin. Nah, siapa yang mau nyoba di depan sini? Wah, ini ada anak-anak. Silakan namanya silakan boleh diganti ya. Nah, ini contoh. Baik. Semuanya dengarkan penjelasan Pak Cahyo dulu. Ya, di dalam game ini ada 5 pertanyaan. Ya, ini Pak Cahyo mau masuk ke labirin ini ya. Coba ini masuk ke labirin.
Nah, lalu silakan dijawab pertanyaannya. Silakan mulai dari sekarang. Nah, di sekolah oh ya, scan-nya ya. Oke. Sudah sampai selesai 5 nomor? Sudah? Belum? Baru memulai? Nah, contohnya norma apa ini kalau malas? Ini ya. Ya, norma adat ya. Baik. Baik, anak-anak. Siapa yang sudah? Pak Cahyo akan melihat rankingnya di sini. Oh, belum? Belum ada ya? Ya, terus silakan. Siapa yang salah itu menjawab pertanyaan? Max ya? Hah? Dalam rapat kampung? Ya, ini contoh ya. Ayo kita aduh. Pada saat upacara bendera ada siswa yang bercanda dan tidak hormat. Apa ini? Nah, betul sekali. Wah, Pak Cahyo mengerjakan lama sekali ya, 54 menit. Ya, baik. Mari kita lihat rankingnya ya. Ya, yang juara 1 ini ada Atta. Ya, tepuk tangan buat Atta ya. Juara 2 ada Ilham, itu siapa? Oh, Regina, belum diganti namanya ya. Ada juara 3 ada Rani ya, yang tercepat ya, ada 33 detik. Wah, keren ini. Berarti pertanyaan Pak Cahyo, apa yang informasi apa yang ada dalam games tadi? Dari kelompoknya ini Sarah? Ya, tentang norma-norma dan pelanggarannya, betul ya? Oke, Cia, apa informasi yang terdapat pada games? Informasinya di pertanyaan-pertanyaan itu kalau ada anak bisa melanggar, dia berkata kasar, Ya. berarti kita harus tahu dia melanggar norma apa, itu diajarin Betul. biar analisa pertanyaan-pertanyaan di game ini. Betul, baik. Anak-anak diajarkan untuk menganalisa dari kasus-kasus ya. Baik. Setelah ini anak-anak silakan untuk menyimpan handphonenya di laci. Silakan disimpan dulu. Bagi yang sudah, silakan disimpan dulu untuk Regi dan teman-teman. Kelompoknya Elin sudah disimpan, Gram? Sudah? Ya, silakan disimpan dulu. Nah, setelah ini anak-anak akan belajar studi kasus bersama Pak Cahyo dalam keadaan hening. Yaitu apa? Membaca cepat menggunakan aplikasi speed reader ya, seperti biasa. Baik, ini bisa Pak Cahyo silang ya. Ya. Kita akan membaca bersama. Oke, sebelumnya siapkan dulu. Sebelumnya kita akan membagi menjadi kelompok-kelompok dulu ya. Karena kemarin kita sudah bagi di sini kelompok 1, ini kelompok 3 ya. Kelompok 3, kelompok 4
4, kelompok 5. Silakan pilih ketuanya dulu, sudah? Ini ketua ini kelompok siapa ketuanya? Michelle. Siapa? Oke, kelompok 2 Cia, kelompok 3 Elin, kelompok 4 siapa? Tiara. Apa Alvaro? Oh, Regi ya. Kelompok terakhir Sarah. Oke. Baik, anak-anak, ini harus dalam keadaan hening karena harus membaca cepat. Ingat ya, membaca cepat itu artinya tidak bersuara. Silahkan untuk bersiap. Ya. Nah, ini ada bacaan studi kasus. Pak Cahyo akan tanyakan kepada anak-anak. Ini ada. Sudah siap? Kita ulangi ya. 3, 2, 1, mulai. Oke, baik. Dari bacaan ini, ya, anak-anak, Pak Cahyo mau tanya kepada Bram. Bram, tahu nggak tadi ada masalah apa di sini? Ada membuang sampah sembarangan. Kalau Sarah? Sehingga membuang sampah sembarangan. Itu adalah masalahnya ya. Ternyata membuang sampah sembarangan itu melanggar aturan. Terlebih ada juga di desanya itu menerapkan yang namanya apa tadi? Norma ya. Ada norma apa tadi? Kesusilaan, agama, dan hukum. Nah, di norma-norma ini ternyata diterapkan di desa ini. Lalu apa kesimpulannya tadi? Norma dan aturan itu sangat penting. Apa dampaknya ketika norma itu tidak berlaku? Menurut ya, orang akan bertindak sesuka hati. Bahkan ada contoh tadi di desa ada pencuri lalu tertangkap ya tadi ya. Lalu setelah tertangkap apa yang terjadi? Dibawa polisi ya, bukan langsung ke pengadilan ya. Dibawa polisi lalu diadili di pengadilan gitu ya. Baik anak-anak, setelah ini anak-anak juga akan menganalisa setiap studi kasus ini termasuk pelanggaran norma apa, masalahnya apa, norma apa yang dilanggar, solusinya bagaimana sesuai dengan pertanyaan yang ada pada LKPD. Setelah ini ketua kelompok silakan maju ke depan untuk Pak Cahyo bagikan lembar kerja peserta didik. Lalu silakan setelah itu buatlah hasil kerjamu dalam bentuk mind map. Mind map di Canva. Pilih satu orang untuk membuat mind map tersebut. Setelah selesai nanti silakan kirim di grup WhatsApp kelas. Begitu ya. Ada pertanyaan? Oke, tempat duduknya silakan
dijadikan kanan kiri. Ketua kelompok maju ke depan. Berapa orang? Berapa orang? 5 ya. Ya. Berapa orang? 4. Berapa orang? 4. Berapa orang? Berapa orang? Pas. Baik. Untuk kelompok 1, silakan untuk menganalisa studi kasus 1. Ya. Untuk kelompok 2, menganalisa studi kasus 2. Begitu selanjutnya untuk kelompok 3, 4, dan 5. Ya. Nah, sebelumnya silakan tulis nama, nomor absen kelas pada lembar kerjamu. Ya. Nah, silakan berdiskusi. Silakan dibaca dulu kasusnya. Izin ngerekam ya Pak Boy. Karena gue ojit. Lagi mau? Gak apa-apa. Nah, bisa? Nah, apa masalahnya yang ditemukan? Terus apa norma yang dilanggar? Ya, silakan lanjutkan. Ya. Apa norma yang dilanggar apa? Hah? Norma hukum karena melanggar lampu merah, betul. Ya, terus norma pengertiannya sudah bisa ya? Ya, boleh. Lalu dampaknya apa kalau dia melanggar? Bisa menabrak orang lain ya. Oke, diskusikan lagi. Nah, bisa ya. Apa norma yang dilanggar? Apa? Norma adat. Terus dampaknya apa? Baik, ada buruk. Lalu menurutmu mengarah kemana? Ke norma? Nah, ya, gitu ya. Oke. Ini apa yang dilanggar normanya? Masalahnya apa? Oke, dampaknya apa kira-kira? Orang yang ada di Oke, itu ya. Nah, setelah hasil diskusinya bisa, siapkan handphone. Kamu bersiap untuk apa itu namanya? Membuat ke peta konsep ya. Nanti yang bertugas membuat siapa? Ada Bram atau siapa? Nah, itu ditunjuk salah satu boleh, atau semuanya membuat. Nanti yang terbaik boleh yang dipilih, boleh. Itu aja ya. Ya, ditulis ya. Supaya nanti kan bisa untuk menjadi bahan. Ya. Terus ini norma yang terdampak apa? Norma yang dilanggar? Norma agama. Kalau norma agama yang
Dampaknya apa berarti nanti? Dosa. Oke, hasil diskusimu tuangkan ke Canva ya. Ya, jadi norma yang dilanggar apa? Norma kesopanan atau norma adat. Maka pengertian dari norma adat itu apa dulu? Nah, norma adat adalah norma yang bagaimana, terus dampaknya ditulis. Nah, setelah ini hasil diskusimu tuangkan di dalam bentuk peta konsep ya. Kata kuncinya apa? Peta konsep ya, tuangkan dalam bentuk itu ya. Makasih, Pak. Ya. Itu ya. Ayo. Nanti yang bertugas untuk membuat siapa? Atau semuanya membuat? Nanti yang terbaik yang dipilih gitu ya. Gitu. Hah? Silakan ya, coba. Hasilnya dalam sebuah peta konsep. Silakan. Oke, tembus. Boleh satu orang boleh. Itu sinyalnya deh nampaknya. Coba mending saran Pak Cahyo buat semua. Nanti yang terbaik yang kamu pilih. Gitu. Ya. Oh gitu boleh. Yang presentasi. Itu boleh ya. Sekarang. Mana karpanya? Ya. Semua itu cari yang ya, bisa ya. Tapi kalau sudah yang kita cek. Ya kan? Dampak itu sanksi itu kita tidak lakukan itu yang bisa. Nah, satu. Gitu ya. Ini bisa. Maksudnya yang mana, panah yang mana? Ini kenapa? Kenapa? Kok kalau dipindahin yang ininya itu pindah? Iya nampaknya. Oh. Hapus saja toh. Dikirim ke grup, jangan lupa kasih nama kelompok, lalu nama anggotanya. Siap ya. Atau tulis nama kelompok saja juga boleh. Nama kelompok. Pilih siapa yang dipilih? Kita bareng-bareng. Oh, lalu siapa yang dipilih untuk mengirim? Putuskan dulu ya. Siapa yang sudah dikirim? Ya, dikirim dulu. Ya, silakan duduk bagi yang sudah.
Nah, baik, Pak saya cek ya di grup. Ram, ora dudung. Baik, ini yang sudah mengirim kelompoknya Tiara. Oke, lanjut. Kelompoknya siapa lagi nih? Ini kelompoknya Bram sudah ya. Oke, kelompok 3 sudah, kelompok 5 sudah, kelompok 2 sudah, kurang kelompok 1. Hah? Sudah? Kelompok Oke, kelompok 2. NG kelompok 1 ya. Yang belum kelompok 3. Kelompok 3 sudah belum? Oh, kelompok 3 Bram ya. Ya, sebentar. Oh ya, kelompok 5 silakan dikirim ke Pak Cahyo. Kelompok 5 silakan. Kelompok 5. Oh sudah ya? Oh iya, kelompok 5 sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Oh. Baik anak-anak, kita setelah ini akan presentasi bersama ya. Oke, sebentar. Peran detek. Nah, baik. Baik, mari kita presentasi terlebih dahulu. Baik, silakan duduk, hadap ke depan semua. Kursinya diarahkan ke depan. Nah, baik. Ketua kelompok maju ke sini. Ya. Ketua kelompok maju untuk mengundi siapa yang akan maju presentasi terlebih dahulu. Silakan ketua kelompok sini, di sebelah sini ya.
Di sebelah sini. Yo, home pimpah yo. Home pimpah lah yom gam. Misal boleh misal mau nomor berapa? 3, oke. Home pimpah lah yom gam breng. Nah. Halo teman-teman Kak Cayo, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan di kasus kelima. Masalahnya adalah Bayu dan keluarga tidak mau ikut kerja bakti. Norma yang dilanggar adalah norma adat. Pelanggaran norma adat karena bersumber dari pergaulan kehidupan sehari-hari. Dampaknya adalah terjadi banjir kecil dan keluarga besar terhadap perlakuan keluarga Bayu. Sanksinya adalah dikucilkan, dimarahi, dikritik, disunat, dicemooh. Solusinya, keluarga Bayu membersihkan saluran air dan mengikuti kerja bakti selanjutnya. 2, 3. Baik, ada komentar tadi yang mengomentari adalah kelompoknya Elin ya tadi. Baik, menurut kelompoknya Elin, bagaimana komentarnya? Sudah bagus, sudah jelas. Sudah sesuai dengan apa yang dianalisa. Jadi yang dianalisa tadi adalah keluarganya tidak mau ikut kerja bakti. Solusinya ya keluarga Bayu harus membersihkan saluran air ya, karena dampaknya luar biasa. Oke, baik. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Pak Cayo dan teman-teman. Kami dari kelompok 2. Selamat pagi Pak Cayo dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi studi kasus 2. Masalah yang terjadi adalah Andra suka mengejek temannya sehingga membuat mereka jadi tahu dan bisa. Norma yang dilakukan dampaknya adalah Sinta menjadi malu, gelisah dan menangis di bangku kelas. Sanksinya, Andra dikucilkan oleh teman sekelasnya. Solusinya, seharusnya Andra meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Baik, silakan berikan komentarnya. Sudah sesuai ya. Jadi terhadap pelanggarannya ketika mengejek mereka malu gelisah, dampaknya Sinta juga malu, dan solusinya ya Andra harus meminta maaf. Silakan untuk closing. Oh. Selamat siang Pak Cayo dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi studi kasus 1. Masalah yang terjadi, Budi tidak mau ikut gereja karena ia lebih mementingkan bermain game di luar. Norma yang dilanggar adalah norma agama. Pengertian norma agama adalah aturan agama yang berasal dari Tuhan atau ajaran agama. Dampaknya relasinya dengan Tuhan menjadi kurang baik. Sanksinya adalah Budi mendapat dosa. Solusinya seharusnya Budi meluangkan waktunya untuk pergi ke gereja. Ya, terima kasih. Berarti ini yang mengomentari siapa? Kelompoknya Regi ya. Silakan Regi. Sudah bukan masalah bagusnya, tapi apakah sesuai jawabannya? Sudah sesuai ya. Jadi di sini ada Budi tidak mau ikut ke gereja, maka dampaknya relasinya dengan Tuhan jadi kurang baik. Nah, apa yang dilanggar norma agama? Solusinya apa? Ya harus meluangkan waktu untuk ke gereja. Silakan closing. Sekian dan terima kasih. Ya. Halo Pak Cayo dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari studi kasus 3. Masalahnya adalah ada anak yang tidak sopan. Norma yang dilanggar adalah norma adat dan norma agama. Pengertiannya adalah anak bernama
teman itu yang tidak menghargai syukur yang ada dan dia langsung ditinggalkan bersama pada orang yang diam. Sanksinya adalah dikucilkan dan berdosa. Solusinya Riko harusnya ditutup. Oke, baik. Ini yang mengomentari siapa? Ya, kelompok ini silakan. Kurang tepat. Harusnya normanya norma dan bukan agama. Apa masalahnya tadi? Ada anak yang tidak sopan. Lebih ke tidak sopan. Nah, norma yang dilanggar seharusnya norma ada, bukan. Baik, terima kasih masukannya, dampaknya. Maka sanksinya harusnya dikucilkan dari masyarakat ya ini. Sebenarnya lebih ke teguran dulu ya. Oke, baik. Nanti masukan untuk kelompok ini ya, supaya direvisi ya. Silakan. Sekian, terima kasih. Baik. Selamat siang Pak Cahyo dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan studi kasus 4. Masalahnya yaitu Denny tidak memakai helm dan harus menabrak orang. Norma yang dilanggar adalah norma hukum. Pengertian norma hukum adalah aturan yang tidak atau boleh dilakukan setiap warga negara. Dampaknya membahayakan orang lain dan diri sendiri, bayar denda, penjara. Solusinya adalah sebaiknya Denny menaati aturan lalu lintas dan memakai helm. Baik, ada komentar ini dari kelompoknya Enji terkait dengan dampaknya, lalu ini ya lebih ke sanksinya harusnya bagaimana? Ditilang ya, karena ini tentang lalu lintas ya. Ya baik, apakah ada tambahan lain? Ya jadi untuk kelompok ini masukannya adalah dampaknya memang membahayakan orang lain. Namun sebaiknya Denny menaati lalu lintas ya. Ya, ini harusnya tidak dipenjara, tetapi harusnya ditilang ya. Oke, baik. Silakan. Sekian, terima kasih. Norma aturan. Baik. Kalau norma tadi apa? Aturan yang berlaku bagi sebagian masyarakat. Kalau aturan? Aturan yang Ini apa pengertian norma dan aturan itu? Norma adalah bagian dari aturan. Jadi berdasarkan ini, jadi aturan itu adalah perbuatan yang harus dijalankan. Dan kalau norma, aturan untuk sebagian kelompok. Tadi ada 4 macam norma apa saja? Agama, kesusilaan, adat, dan hukum. Oke, baik. Itulah kesimpulan kita hari ini. Dan setelah ini Pak Cahyo akan bagikan untuk hasil refleksi kita hari ini. Silakan tulis kesimpulan hari ini dengan cara menulis ini ya. Nah, norma apa yang saya ketahui lalu hari ini adalah sesuai dengan studi kasusmu masing-masing. Lalu saya sadar bahwa norma ini mengatur apa ya. Baik, ketua kelompok boleh maju ke depan. Silakan. Tulis lagi ya. Silakan ditulis. Ya, silakan dibagi. Hati-hati lemnya. Wow. Ya, cari yang lain. Ya udah, ambil satu lagi. Sudah? Sebentar. Terus lagi. Baik, silakan dari kelompoknya, kelompok yang sudah, kelompok mana?
Oke, silakan untuk maju ke depan. Ayo yang betul, Bram. Oke, lanjutnya. Selanjutnya, siapa yang sudah silakan maju. Silakan. Yang jatuh diambil ya. Oke, silakan yang sudah silakan. Ya, bagi yang sudah silakan tuh. Cut. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah berefleksi, belajar bersama. Maka semoga pelajaran hari ini tidak hanya membawa kita pada mengetahui norma, tetapi juga mengetahui tentang tingkah laku kita ya. Baik. Baik anak-anak, mari kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Doa akan ditutup oleh ya. Mari kita berdoa istirahat ya. Ya. Ambil sikap doa. Allah adalah kasih, adalah kita mengatakan kasih Allah. Dalam nama Bapa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Jujur Benedisukan, doakanlah kami. Satu Bernardus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Selamat istirahat.